Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah semangat dengan berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Kami turut mendoakan kiranya Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 404 ayat 1. Unak hosai dina holom tiur hoato sulu imagolo ai holom portimio nang mapase sa holomu dosa Tuhan Yesus ipe asahamolu hononu nani omonai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain dari sikap dan perilaku jahat orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma terhadap jemaat Kristen di Roma saat itu, yang menjadi pergumulan terhadap jemaat Roma, turut juga perbuatan antar sesama jemaat Roma itu semakin memperberat pergumulan mereka di sana saat itu. Karena di dalam jemaat itu pun ada terjadi konflik. Di dalam suasana jemaat yang bergumul seperti itu, Rasul Paulus menyadarkan mereka kembali dan menghimbau bahwa mereka itu adalah tubuh Kristus, jemaat Tuhan, yang harus menunjukkan jati diri mereka sebagai tubuh Kristus dalam menyikapi semua keadaan kehidupan yang sedang mereka alami. Tentunya sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus, umat Kristen itu haruslah bersikap mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kelaliman. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 13 yang mengatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi jemaat Tuhan, tindakan dan perangai seorang Kristen, seorang anggota tubuh Kristus terhadap semua pihak, haruslah mencerminkan tindakan yang baik untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Tentu untuk mewujudkan itu,
Paulus mengingatkan kita semua jemaat Kristen agar kita tidak serupa dengan dunia ini, melainkan harus berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Sebagai orang percaya, kita pun diminta untuk berubah, bertransformasi, bermetamorfosis, dan itu harus berlangsung secara terus-menerus. Perubahan yang semakin baru dan semakin baru. Perubahan itu terletak pada perubahan pikiran untuk semakin hari memikirkan kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Hendaknya lah kita berubah pola pikir menjadi pola pikir yang mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam setiap gerak hidupku. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, marilah kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah anggota tubuh Kristus, yang tentunya sikap dan perbuatan kita tidaklah sama lagi dengan anak-anak kejahatan. Marilah kita bersama-sama meminta kepada Tuhan supaya kepada kita diberikan hati yang bijaksana untuk mampu mengkolaborasikan hati dan pikiran kita untuk bekerja mewujudkan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih buat sapaan-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Sebagai anggota tubuh-Mu, sebagai orang yang percaya, kami harus hidup dalam perubahan. Perubahan menjadi lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang semakin memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki, apa yang kami inginkan. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk bisa mempersembahkan hati dan pikiran kami, untuk memikirkan apa yang Engkau inginkan, untuk memikirkan bagaimana hidup kami, untuk mewujudkan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengingatkan kami apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota-anggota tubuh-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Jamahlah tubuh mereka Bapa, sebab jamahan-Mu mengandung kuasa yang menjadi kesembuhan untuk mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkanlah dari sakit penyakit yang menyesah hidup mereka saat ini. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau sungguh baik, Engkau selalu setia menuntun, melindungi mereka selama ini. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk mereka. Berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan memberkati mereka selalu dalam hari-hari perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berikanlah Tuhan kepada mereka umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami, di saat kami melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Berikanlah hikmat dan kekuatan kepada kami dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan mohon berkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Mohon berkati hidup kami satu hari ini. Lindungi kami, lindungi saudara kami, lindungilah keluarga dan anak-anak kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah hidup kami dari segala dosa, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.